Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Avantur Metamor. Di sini kita akan bincang-bincang ya Kang ya. Bincang-bincang perihal pengalaman-pengalaman lah Kang ya. Pengalaman cinta atau kumaha? Bukan. Judulnya kita kan ini pendaki gitu. Pendaki gitu. Iya, soalnya sorry ya, orang teu make Enggak apa-apa. Namanya. Yang penting kan di sini semuanya salah satu anggota dari Avantur Metamor ya. Jadi teman-teman, Jadi Pul, mau memperkenalkan dulu nggak Avantur itu siapa aja? ya kan ini mau. Oh, siap. Oke teman-teman, kan ada juga pepatah bilang nggak kenal maka tak sayang gitu. Jadi biar izin kami untuk memperkenalkan diri ya. Saya pribadi, saya Furijal dan di samping saya ada Agan. Saya Irgi. Saya Ulum. Abi Aldi. Saya Adul. Sebenarnya sih Avantur sih ada berapa anggota sih, banyak juga sih. Ada banyak juga. Cuman yang mau diperkenalkan juga kan nggak ada semua. Jadi kita dari Perwakilan dari Avantur pengen ngebahas apa sih, Pul? Jadi kita tuh Kang pengen bincang-bincang nih Kang ya. Kemarin-kemarin itu ada kabar hangat ya Kang ya. Jadi masih dalam pengalaman hal mistis gitu Kang. Hal mitis yang di Yang mana? ada di Gunung Guntur itu Kang. Oh, yang Gibran. Ya, Gibran. Gibran. Jadi si kasus Gibran ini ternyata malah sama Kang sama kasus yang dialami sama kita gitu Kang. Oh, iya sih. Waktu saya baca di berita juga yang kemarin di apa detik.com ataupun apa ya, lupa lagi. Si ceritanya itu si Gibran itu hilang. Si Gibran yang masih berumur berapa sih, Dek? Enggak tahu kalau Umur berapa? 14 tahun. 14 tahun atau 12 ya, simpang siur sih ya. Ya ada yang bilang 12, ada yang bilang 14 sih, Pul. Cuman yang dibaca di berita sih yang hilang 6 hari. Ya. Tapi merasakan dia itu tidak hilang, merasa siang aja gitu ya. Gitu kan? Berarti kita ada keterkaitannya Kang ya sama cerita yang Kita alami ya. kita alami. Tapi cukup diingatkan juga ya buat yang kejadian waktu itu tuh dari kami itu ada berapa orang yang di sini yang ikut waktu itu? 6 6 orang. yang diikuti waktu kita sama yang kayak di Gibran itu sih ya agak persis sama, cuman kita juga ngerasa disesatkan di gunung juga sih, merasa disesatkan di gunung. Waktu itu sama siapa aja? Adul ya. Ada Adul, juga, saya Irgi. sendiri, Irgi, Adit Pokis ya sebagai penulis yang ya. kalau kalian pengen tahu cerita tentang dimensi lain Gunung Malabar bisa dilihat di channel kita juga, ada yang disiarkan oleh Prasojo. Cuman kita udah izin sama si Bang Prasojo untuk mengupload ulang cerita Prasojo. Bisa juga langsung ke channel Prasojo. Ya. RJ5 kita juga pernah diundang di TV Raja Wali TV sih, di acara Master Show. Alhamdulillah Kang. Ya, Master Show. Bukan alhamdulillah sih. Emang sih kita merasa itu kita pernah hilang sih. Ya. Cuman ya mungkin ada kita diundang gitulah menceritakan tentang gitu. Apalagi Kipot sama Ahmad ya. Cuman Adit, Ipot sama Ahmad gak bisa hadir sih. Pengennya sih kita juga ada sih semua ya, langsung sih biar detail gitu. Biar jelas itu. Nah, buat kejadian Gibran ini Kang ya, waktu kemarin-kemarin kan sempat viral juga gitu kan di media sosial, baik itu di Instagram, di Facebook, saya juga sampai aduh, kok ada juga gitu yang sama ngalamin kayak kita gitu. Kalau misalkan dilihat dari kutipan cerita dari Gibran Kang, dia itu naik di tanggal 19 dan 19 sih. 19. Ketemu Jumat ya. Ditemukan hari Jumat sih sore. Hari tanggal 25. Berarti berapa hari tuh? Sekitar 6 hari. Kalau kita sebelumnya Kang mungkin kan pasti ada keterkaitan ya Kang ya dari pengalaman yang dialami sama Gibran sama kita itu kan sama-sama disesatkan gitu kan ya. Tapi yang membedakan dari kisah Gibran sama kisah kita itu apa gitu Kang? Nah kebetulan di sini saya nggak ikutan ya waktu kejadian itu nggak. Tapi jadi, kita sih bisa komunitas, cuman waktu itu Epul tuh ada lagi acara apa sih Pul ya? Ada ya pokoknya nggak bisa ikut ya. Jadi yang ikutnya ya yang tadi disebutkan sih 6 orang yang kami disebutkan itu. Jadi bukan gimana ya Pul? Waktu pertama kita baca
cerita ya Gibran gitu, bukan cerita sih, berita Gibran kan hilang. Kita juga kan merasa sesama pendaki ya. Merasa sama pendaki walaupun kita bukan pendaki yang seperti orang-orang sih yang ngalamin tapi alhamdulillah kita ngerasa sebagai pendaki juga gitu. Ngerasa wah Gibran hilang. Kita juga kan ngobrol-ngobrol kan di luar ini. Kita juga ngobrol-ngobrol Gibran gimana. Kita ikut perkembangan Gibran juga sih. Waktu pas Gibran ditemukan, waktu berita kita ditemukan, saya juga lagi naik tuh. Oh lagi kebetulan. Sebelum ditemukan berapa? Saya naik hari Selasa, Rebu. Gunung Sangar konten juga sama YouTuber besar sih, alhamdulillah sama si Bung Pirsa. Alhamdulillah ya. Jadi kenal juga gitu kan. Kenalan dari kakak sih, saya diajak sama Bung Pirsa juga untuk naik ke Gunung Sangar. Jadi kita kan berada di Arjasari, komunitas Alpunter berada di Arjasari, komplek Arjasari. Jadi ada ajakan dari Bung untuk mengenalkan Gunung Arjasari. Waktu kita pulang, udah pulang hari Jumat, saya lagi ya biasa nongkrong sama anak-anak aja sama kakek semua kita kan. Berita Gibran ditemukan. Waktu baca berita kan besoknya langsung ada pria yang mengatakan dalam isi berita itu bahwa Gibran ditemukan itu dalam kesaksian Gibrannya dia itu tidak merasa hilang, tapi dia merasa tidak bisa pulang gitu. Tersesat hanya beberapa jam gitu kan ya. Ngerasa dia beberapa jam kan gitu. Terus ngerasa dia itu siang hari kan? Iya, ada malam kaget. Gitu, kan. Jadi kita kan ngerasa, ini perlu bukan kita ngerasa harus dibahas Gibran ataupun naikin pamor kita sih. Jadi kita ngerasa ini harus dibicarakan bagi yang orang yang ada kan orang juga yang tidak percaya. Nah, itu kan. Ada orang yang juga percaya. Saya juga kan pertama juga tidak merasa percaya sih. Bukan tidak percaya tapi tidak terlalu mempercayai ya. Takutnya kan jadi dalam agama sih jadi kufur ataupun gimana kan. Ngomong-ngomong itu kopi hangat. Kopi hangat. Hai. Dia tolong udah ungu-ungu gitu. Udah biasa. Jadi lanjutin sampai kapan nih? Sampai Gibran ya. Sampai Gibran. Nah, waktu kita baca kesamaan kita hampir sama. Nah, itu kan. Yang kita naiki sama Adul, sama Irgi, sama saya sendiri, sama Ipot dan Adit dan Ahmad juga kan. Jadi kita ngerasa kalau misalkan kalian pengen detailnya cerita dari Dimensi dan Gunung Malabar itu bisa ya di scroll juga di sebelumnya di cerita ataupun ada di Facebook yang ditulis, misalkan ditulis sama Adit. Ada. Afriandika Hega Putra apa namanya? Afriandika Hega Anandito. Oh, Afriandika Hega Anandito. Bisa juga dilihat ataupun di Muhammaduddin Gani ataupun di Saiful juga ada kan pokoknya adalah dibagikan. Kalau misalkan dalam tertulis, kalau misalkan dalam video YouTube juga ada di Bang Prasojo ataupun RJ5 ya. Yang detailnya gitu. Jadi pun ngerasa, hampir sama kayak gitu. Cuman yang kita rasain itu 3 hari. Yang kita rasain 3 hari, kalau Gibran 6 hari. Kalau Gibran ngerasa itu siang hari terus, kita kan yang ngerasa dulu malam hari terus gitu. Kopi Kang. Aduh, kalau misalkan orang yang nggak percaya, cuman mitos ataupun kayak gimana, jadi bisa dijelasin juga saksinya sama Irgi sendiri, sama yang ada yang pernah kejadian Adul kan. Tapi sebelumnya kalau misalkan jauh dari omongan itu, kita juga pengen ngomong-ngomong sih sama Apple juga kan. Yang kemarin tidak pendakian bareng. Soalnya kan saya nggak ngalamin tapi langsung. Kita juga kan pernah ngerasa di tiap gunung kita kalau ngedaki bareng, kan ngerasa juga kan. Iya, pasti ada ngerasa suka ada ya yang hal-hal mengganjal lah. Tapi di antara kita juga kan ada yang secara dibesar-besarkan, bukan dibesar-besarin sih. Ada yang ngerasa, itu ada langsung ke teh hantu. Tapi ada yang merasakan itu orangnya cuek, nggak ngerasa. Kalau misalkan ada kejadian-kejadian kalau kita naik bareng, itu hantu enggak kan? Kayak gitu. Tapi pernah nggak ngerasain pendakian bareng ataupun misalkan nggak lagi ngedaki bareng, tapi rasa sih sama Ipul ini suka ngedaki bareng juga sebenarnya. Suka juga bareng, ya. Suka juga bareng. Jadi kalau untuk pengalaman saya pribadi kan ya, dari segi pendakian gitu kan ya, kebetulan juga ya masih sama-sama juga sama anggota terus atau sama yang lain juga pasti ada kan hal mistisnya, tapi yang dialamin sama saya alhamdulillah enggak separah
dari temen ini nih. Iya. Enggak, alhamdulillahnya enggak kayak Gibran juga, enggak Waktu sampai ini juga. waktu kita hilang juga selama 3 hari itu Ipul juga rada was-was ya. Iya, Ya, makanya tapi kan emang sih kita kan kalau ngedaki, misalkan kemarin contoh-contoh kita ngedaki sama Irgi sama aduh kalau keluar kota ke daerah Cikuray, ke Garut, kita sih kalau misalkan ngedaki itu paling lama sih paling sedikit 3 hari ya Gi ya. 3 hari 4 hari jadi kita kan kenalan kita banyak kalau misalkan kunjungan kalau misalkan kita main ke Garut kita bisa sampai 3 hari walaupun kan bisa 1 hari ataupun 2 hari kita misalkan sampai 4 hari 3 hari jadi kalau misalkan pertemuan dulu sama teman yang di Garut sama gitu jadi gak ngerasa aneh juga katanya tapi kan tetap kan was-was kita ngerasa kita udah diceritain kita hilang gitu kan tapi alhamdulillahnya dari kejadian sambil minum Pul ya siap sambil minum yuk kopi Bang sambil rokokan. Tapi alhamdulillahnya Akang ya waktu kejadian waktu itu selamat ya gitu ya maksudnya nggak ada hal yang mengganjal juga pas pulang atau misalkan ada apa sih hal yang menjadi shock gitu jadi ini yang ngebawa-bawa ke rumah gitu kan. Jadi Pul kalau sedikit ngebahas kita tentang kita hilang gitu ya. Merinding. Jadi sih sebelum kita ngejelasin ngebahas yang Gibran gitu juga ngerasa kalau misalkan orangnya percaya yang pernah ngerasain gitu di alam kayak gitu. di dalam hutan kayak gitu kita juga kan ngerasa oh ya yang dirasain Gibran kita pernah ngerasain gitu kan Pul ya. Jadi kan kalau misalkan kita juga kan cerita-cerita kemarin kita hilang katanya beneran enggak gitu kayak orangnya enggak percaya ataupun enggak kita ceritainnya sedikit-sedikit gitu lah kita enggak ceritain semua sih iya yang Epul bilang apa tadi apa ya ngerasa bersyukur sih Pul iya ngerasa bersyukurnya gini kan saya juga udah cerita di luar Infram ini kan Pul orang masih kena bersyukur saya masih masih bersyukur sih diselamatin saya yang itu yang ngerasa sampai hilang Dul yang ngerasa hilang itu sampai meninggal gitu kan ada yang tersesat tahu-taunya kan dicari tim SAR sampai meninggal saya yang jadi bingung itu kita kan sedikit cerita gitu ya kita kan pendakian malam bukan kapok sih yang ngerasa jadi pembelajaran ya Gi ya pulungnya ya kan jadi pembelajaran lebih hati-hati gitu kita kan pendakian jam 5:30 ya Gi kita sholat dulu kan langsung ngerasa pendakian yang tadinya kan normal harusnya 3 jam atau 4 jam kita sampai puncak kita juga kan nggak ngerasa kita 3 hari gitu tahu-tahu kita pulang kita disambut sama misalkan ibu-ibu kita sendiri ataupun orang yang setempat yang nyariin kita itu hilang selama 3 hari gitu ngerasa itu aneh jadi Pul kita tuh dalam tengah hutan itu ngerasa ya emang sih waktu itu nggak ya kalau mereka ceritanya itu ya ada cerita di scroll aja di YouTube kita di YouTube kita yang ada cerita sama Prasetyo kita ngerasa disesatkan ngerasa di tempat asing ngerasa bukan kita itu kan ngerasa ya dulu kan Gi kita nggak ngerasa karena kan ada perbedaan waktu kan ya saya juga kan tidak tahu loh kita ada kita diberi judul dimensi lain Gunung Malabar itu kan ya, ngerasa kita ada di dimensi lain gitu kan beda alam dari segi tempat waktunya juga ya normal kita kayak mendaki gitu Kang ya kita kan normal yang jadi kita apa namanya aneh kita kan nggak ngerasa aneh juga kan waktu habis pulang baterai kita pada habis kan nggak ngerasa itu waktu kita tanggal atau gak lihat tanggal ya kan kita misalkan pendakian ingat kan sampai tanggal nggak paling kan kita naik misalkan summit ataupun ada apa kita turun pasti turun hari itu juga kan waktu itu juga kan paling istirahat di base camp atau apa nggak pas kita pulang kata bapak-bapak yang bilang kita naik malam Jumat ya malam Jumat 2019 kita kan ya sebelumnya kan kita kalau misalkan tidak tahu kejadian kita 2019 sih 2019 di Gunung Malabar 2019 ngerasa kita naik malam Jumat kok kita berbincang nyeritain ke bapak-bapak itu Pak semalam kita tersesat Pak ngerasain kita masuk terowongan ya masuk ada bambu kuning ataupun kita ada suara-suara yang kakek-kakek cewek yang minta rokok kayak gitu kan kakek-kakek yang minta rokok terus cewek yang menjerit kan tapi enggak Kang kalau misalkan ada yang minta hotspot
Enggak kan ya? Enggak. Itu yang rambutnya ungu. Oh. Itu bukan biasa. Saya baca alamnya Oh, enggak sampai ya enggak ngerasa kembali. serius kalau misalkan kita Terlalu serius. ngomongin Tapi serius sih. serius, Kalau tapi- kita nyeritain kalau misalkan berbincang, Gi, naik gunung yuk Gi. Duh, naik gunung yuk. Kalau misalkan kita gabut ya gunung-gunung terdekat. Kalau misalkan ngebahas itu, Gi urang mah euy asa aneh gitu nya. ya. Urang Gi ngerasa aneh gitu waktu di Malabar. Emang sih asa merinding lagi tapi yang pertama kita naik juga sih trauma ya ngerasa Iya. trauma berapa bulan kan kita nggak naik Iya. sampai sekarang Ahmad pun nggak pernah naik lagi kan Ahmad belum diajak lagi belum nggak tahu sih Belum nggak siap, mau Ahmad belum siap. nggak mau naik lagi gitu Kayaknya belum siap ya. Ahmad matakan waktu lihat kita komenan di netizen Ya. waktu berita Gibran oh itu cuman bohong ataupun gimana Nah, kadang itu kan masa kalau misalkan settingan ya. anak itu nama hari misalkan disetting untuk kita kan ngerasain gitu pun jadi ngerasa buat kalian yang cuman itu kurang percaya mudah-mudahan kalian nggak terjadi ya nggak sampai ngalamin gitu. Kita juga amit-amit kita juga nggak kapok untuk pendakian cuman kita menjadi apa lagi pembelajaran lebih hati-hati lagi dalam pendakian. Alhamdulillah kita juga sampai sekarang dari 2019 kita merasa trauma nggak naik kita coba lagi naik gunung terdekat. Alhamdulillah sih nggak ada kejadian yang sampai amit-amit gitu. Iya. Amit-amit sampai kejadian kayak gitu lagi. Kadang kan suka orang itu ada kan yang berasumsi bahwa ya apa sih bohong ini mah wadul ini mah tapi enggak cuman kita juga yang ngalamin terus ada juga contoh yang kemarin gitu tapi dari kisah Gibran itu saya juga nggak ngerasain gitu kita ngerasa boleh sih nggak percaya terserah kalian terserah ini kan gitu terserah kembali lagi ke kalian kalau nggak percaya nggak apa-apa cuman ya kita rasain gimana pun kita sendiri emang ngerasain gitu ya. Jadi waktu Gibran kagak kaget ya waktu sama Irgi kan waktu lagi di rumah Apple kan lagi Apple ngurusin kuliah kan kita ngobrol-ngobrol. Gibran udah ketemu alhamdulillah sampai kita buat story di Instagram. Irgi kan buat story alhamdulillah. Jadi bukan di spek itulah. Di spek sama tim SAR, bersyukur juga kepada Tuhan Gibran ditemukan enggak alhamdulillah kan sampai selamat juga sampai alhamdulillah Gibran masih sehat gitu walaupun ya mungkin Gibran sekarang juga saya gak lihat berita lagi. Gibran mungkin trauma sih ada. Ya pasti ada yang alhamdulillahnya ya. Buat kalian ya kembali lagi buat kalian yang tidak percaya. Ya. Misalkan ya terserah kalian juga kembali kepada kalian. Cuman kita sesama yang suka mendaki ataupun sekitaran orang yang misalkan percaya lebih hati-hati menjadi was-was gitu. Kan dalam agama juga ataupun dalam Al-Qur'an kita ya sebagai muslim gitu. Diceritakan kalaupun misalkan jin manusia itu kan ada sih dia dibuat gitu tapi dunianya berbeda gitu jadi waktu Gibran alhamdulillah bersyukur gitu ditemukan sebelumnya tapi kita ya sebagai Adi sih pernah misalkan dari Adi dulu pernah sih ngerasain dalam pendakian bareng ataupun dalam pendakian tidak bareng ngerasa ada yang aneh dalam perjalanan itu mistis ataupun ya hal-hal yang di luar mistis gitu. atau yang aneh gitu. Ya kalau misalkan yang belum diceritain kepada kita sih atau mau diceritain kepada penonton ya, juga. Kalau pengalaman saya mah ya pasti ya ada ya. Waktu kita ke Gunung Gelis aja nih. Yang pernah diceritain sih. Kan ada nih waktu bertiga sama di Agan. Di Puncak Bayangan itu ya dia. Yang belum rame pas Gunung Gelisnya gitu. Masih lebat lah. Belum gundul. Bertiga kan kita naik jam berapa ya? Sore kan? Maghrib kan? juga. Di situ kan bukan saya ngerasain tapi Agan nih. Oh iya sih. Agan yang kayak gimana gitu? Iya, waktu itu kan saya nggak mau cerita langsung itu takutnya yang lain juga ikut panik. Kena mental. Iya benar, kena mental kalau dalam main Mobile Legends itu kena mental. Panik enggak? Tremor. Kena mental bos. Ya, kena mental. Emang sih, ya benar nih. Waktu itu saya di Gunung Gelis, tepatnya di Gunung Gelis di Balena. Cari aja searchingnya. Saya juga pernah ngerasain waktu itu naik sore sih ya, sore cuman waktu mau naik udah mau puncak kita ke maghriban di jalan.
emang sih ngerasain. Tapi full di luar itu kan kalau nggak percaya juga saya nggak langsung oh ini kan kalau dalam medis mungkin masuk angin Nah, bisa ataupun gimana ya? Full yang lebih tahu ya sekolah farmasi. saya makan lebih ke obat. Tapi kan Lebih ke setidaknya full di Iya. ya tahu lah tentang Iya. medis ya. Ya ngerasain mungkin masuk angin tapi teman-teman juga kan Irgi sama Emang penaknya ngerasain bertiga kan sebenarnya. pasti ngerti langsung mata saya katanya matanya udah waktu pulang sih Udah. Iya, iya. nyeritainnya waktu pulang sih jangan sampai diceritain di tempat Oh Matanya iya. udah kosong. katanya udah kosong gitu tapi alhamdulillah sih bersyukur juga masih tapi pas waktu perjalanan itu bener ngerasain waktu kita udah ngelewatin yang terbuka ada apa namanya Setelah puncak bayangan. kai itu apa kai Pohon bambu. Bambu. Waktu di bambu itu emang udah ngerasain terus Dul ada juga sih tapi alhamdulillah saya bersyukur Tapi selamat kan ya. Alhamdulillah. Cuman ngerasain ya kedengaran apa. ngerasain sih sampai Pas Ya. Adan bertindak seperti itu ya bagus juga gitu. Jadi kalau gini misalkan kita naik. Terus misalkan ada satu orang yang kayak ngerasa ajik juri atau misalkan Iya. nah sebisa mungkin mah jangan Kang ya sampai disebarin langsung di lokasi ya, tersebut takutnya teman-teman nah, itu jadi panik. panik Jadi kena panik, mental panik, itu kebanyakan kan panik. Heeh. bagus Itu juga bisa penyebab dari kesesatan yang nah Nah, bisa itu. jadi itu bisa jadi. ketika Terus- kita berpikir negatif gitu kan sugesti kita udah kemana gitu kan malah ntar bisa-bisa Kita yang celaka terjadi sendiri. hal yang nggak yang diinginkan diinginkan gitu kan sendiri. iya Cerita lagi ya aduh ada juga Dul cerita yang selain kita di Malabar sih Sama di Malabar pernah sama Epul. oh iya nah ini Kang waktu iya waktu yang udah kejadian diceritain Akang sih nah, udah diceritain juga jadi sesudah Agan ini naik ya sama teman-teman kecuali saya nah selang berapa minggu 2 minggu lah. selang 2 minggu saya juga jadi Kembali ikut naik penasaran ke- naik tapi bukan saya apa namanya niat menantang Menantang. gitu kan enggak cuman emang kebetulan saya kan belum pernah juga ke Gunung Malabar gitu jadi alhamdulillah diantar juga sama Adul sama yang lainnya tapi juga ada katanya setelah kita hilang juga ada kabar-kabar juga banyak jadi banyak yang naik naik. jadi kan Nah. pikiran Apple mungkin ya banyak juga yang naik itu tapi bukan menantang sih Iya. pendaki lain juga cuman mungkin yang merasakan emang katanya teman-teman yang lain tapi enggak mendaki malam kan yang lain juga nah kan itu ngerasain juga ya Pul ya Nah, waktu waktu itu teh berangkat jam berapa sore Sore jam 4 lah. sore jam Lasar, 4 sholat. yang salahnya kita itu berangkat 9 orang Heeh. ya Heeh, jadi lebih banyak dari Ganjil lah. berarti lebih banyak dari kita yang waktu Ya, kita iya. tersesat di Iya. Gunung Malabar itu ya waktu itu kejadiannya itu jadi kita berangkat sore terus 9 orang kan Kang ya 9 orang secara singkat aja Pul gimana Pul jadi waktu naik itu emang sih kalau masa perjalanan Normal. emang normal aja gitu ya jalan kelihatan rutenya ada penerangan juga alhamdulillah komplit ya tapi yang mengganjal itu ya pasti ada ya kayak ada yang manggil kayak ada yang ngelewat gitu kalau itu mah menurut saya mah udah biasa gitu Kang ya Sugesti lah. nah yang saya takutin gitu Kang waktu itu saya kejadian pas begitu berangkat nyampe puncak alhamdulillah ya Kang ya nggak ada apa namanya trouble atau apa gitu ya nggak ada Kendala. tapi pas besoknya pas pagi pas kita mau packing pulang. mau pulang mau turun ada yang kesurupan Kang sampai pagi sampai pulang ini mah Kang di perjalanan sampai atas sampai bawah tuh udah agak tapi sadar, kesurupan udah sadar. terus ataupun hilang ada kayak gitu yang diceritain sih kan Ya, Reni ya ya. itu pacar sendiri Apple jadi bukan berarti bahwa pacar itu berniat zina ataupun Enggak, kita jelasin di sini ya enggak. Apple kan punya pacar udah pacaran selama 5 tahun ya Pul udah jalan 5 6 tahun malah Kang. 6 tahun Sama- alhamdulillah udah mah jarum lo aja udah mah jarum di Ampura kebetulan dari segi hobi kan sama dari hobi sama gitu. Reni kita nanti kata next time kita kalau misalkan buat vlog lagi kita bisa sama Reni ya bisa nanti sama bisa sama Reni. sama Reni aja Dan itu orangnya humble sama teman-teman cowok juga masuk terus hobinya juga sama orangnya gitu, asik orang jadi asik. bukan berpikiran kan kenapa bawa cewek ke gunung bawa cewek ke gunung kita gak berniat kayak gitu Iya. saya sendiri pernah bawa temen tapi kan dalam niatan sama sehobi dan tidak melakukan apa-apa itu sih nah kembali lagi ke Reni kan Reni kesurupan kan di situ ya nah kebetulan agak beda gitu ya si Reni ini tuh jadi pas kita packing mau pulang turun kan si Reni tuh emang tingkah lakunya udah agak beda gitu kan
emang agak beda gitu. Jadi paling setai sih. Diajak ngobrol, emang sih ngejawab tapi simple gini Kayak kan. bukan Reni gitu kan. Nah, gitu. Kayak bukan Reni seperti biasanya gitu kan. Nah, pas udah beres packing, kesurupan kan. Nangis dia kan. Saya kaget. Lah ini kenapa? Orang nggak di apa-apain gitu, nggak disakit hatiin, nggak diapain-apain gitu. Sakit hati. Boleh. Kesurupan kan. Kabasadurana mah reuwas ya. Reuwas sekarang asli. Kesurupan. Terus kebetulan dari teman-teman juga ya pada ngebantu gitu Tapi kan. panik kan alhamdulillahnya. Nah, jangan sampai panik. Tapi alhamdulillah selamat sih. Tah, nu panik nu cilaka teh, cilaka ku pamolah sorangan. Eta pul pernah diceritakan kan? Saya juga merasa setelah saya naik ngerasa hilang juga, Epul naik itu ngerasa kan gak ngabarin juga kan Epul. Yeah. Merasa pas pulang pul naha sih teu bebeja nya teu bilang. Bisik siga urang deui henteu Jadi Epul ga sampai sekarang kita semua belum pernah naik ke Malabar. Takutnya kita bukan menantang, bukan gitu sih. Nantilah next time. Kalau misalkan kalian penasaran sih jalur-jalur Malabar yang kita pernah tersesat ataupun pernah kejadian kayak gitu, bisa nih next time pro kita sih, tapi kita juga nggak mau malam sih punya. Nggak mau. Perjalanan siang. Kebetulan saya juga waktu naik yang kedua itu emang perjalanan malam kan dari Pul juga sore saya nyampe. bukan marahi sih Pul, ngerasa saya tegur juga Pul, nah sih buat naik deui sieuna ciga buat saya jadi kayak saya gitu. Tapi Pul udah minta maaf. Ya udah Pul, sampai sekarang kita dari Apuntur, dari komunitas kita, ya udah jangan naik lagi. Kecuali kalau misalkan kita berniat ataupun perjalanan siang ataupun kitanya banyakan gitu. Terus kita lebih pembelajaran amitan dulu. Kalau bahasa Indonesia amitan, kalau bahasa Indonesianya apa sih? Pamit dulu ya, permisi dulu di gunung. Kita kalau masalah kesurupan juga kita pernah di Gunung Gelis, Pul. Waktu kita penanaman pohon. Kita penanaman pohon, kita semalam di Gunung Gelis. Ada cewek. Iya, ada cewek di depan tenda kita ya. Di depan tenda kita. Menjerit-jerit kayak gitulah. Ngejerit-jerit. Gak harus diceritain di atas, cuman ya sama sih kesurupan. Iya. Katanya sih yang tenda sekitar sompral katanya. Tapi bener sih, gak boleh sompral di gunung. Bahasa itu dijaga gitu. Ulum pernah nggak? Tapi Ulum sih di sini masih baru dalam mendaki bapak gunung lah gitu kan. Bapak gunung sama kita. Belum pernah ngalamin kayak kalian lah ini. Jangan sih Ulum. Mau lu. Takutnya itu Rambutnya hilang gitu. Bukan gitu kan. Kalau Ulum naik, bukan Ulum yang takut sama hantunya, takut sama Ulum gitu. Dari itu. Bisa dilihat teman-teman, mukanya juga udah kayak Balmon. Kejadian Kayak waktu gimana? buang Kejadian? kolor. Enggak pernah kejadian mistis. Tapi ya emang sih selain Gunung Malabar, Selain itu, waktu kita Daki daki Solo pernah Ji? Cikuray juga pernah sih nya. Iya, Cikura Iya, juga pernah. waktu sama Adit sama saya bertiga, teman-teman gak ikut kan waktu ada acara lain sih. Kita berangkat ke Cikuray juga pernah ngerasain sih. Iya. Itu perjalanan dari jam 2 siang ya. Jalur Cinta Nagara. Cinta Nagara. Nyampe jam Jam setengah satu sih. Setengah satu. Ngerasain sih ada kenangan di jalan sedikit sih. lah. Cuman enggak, alhamdulillah enggak ada apa-apa. Tapi Pul kalau misalkan ngebahas kayak gitu tiap gunung juga pasti ada sih. Pasti ada. Banyak lah, pastilah misalkan kalian komen juga kan pasti Ya, ngerasain lah. Di pendakian ngerasain kayak keanehan, kayak suara-suara kayak gitu. Tapi sebaiknya sih jangan panik mungkin. Nah, itu. Jangan panik, jangan langsung berasumsi kita itu ada hantu. Jangan. Kan di gunung itu jangan. Ya udahlah, misalkan kalau bisa cuek, kalau misalkan kita bisa bincangkan jangan diceritain di tempat kita sih. Ya. Balik lagi ke tadi, kena mental. Karena kena mental. Remor. Bos. Kena mental. Kembali ke Gibran sih buat kita dari komunitas Apuntur ya Pul. Jadiin pembelajaran. Iya. Jadi pembelajaran terus alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Ya juga. mungkin Gua senang Gibran ketemu kan. alhamdulillah Gibran bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat. Dalam- Terus makasih juga buat para pendaki yang mencari juga sih Tim SAR. Tim SAR. Buat warga setempat, orang-orang yang membantu sih, kepolisian setempat juga alhamdulillah makasih. Misalkan kemarin juga kita juga ada niatan juga pengen sih turun langsung untuk mencari
mencari Gibran, cuman Waktunya. takutnya dalam apa waktu juga kita kerja terbatas, terus juga, ya kan? terus juga apa takutnya apa ngeragukan sih dalam tim SAR gitu juga kan. Tapi ya udahlah, yang penting alhamdulillah juga tim iya. makasih tim SAR untuk alhamdulillah bisa menemukan Gibran, dan alhamdulillah Gibran juga dalam keadaan sehat ditemukannya. Bukan buat kalian sih, buat kita sendiri, buat diri pribadi kita sendiri, kita semua jadi pembelajaran juga sih apa jadi yang kisah yang dialami sama Gibran, terus kisah sama yang dialami sama teman-teman ini juga. Jadi dimohon untuk dijadikan pembelajaran lah gitu. Mungkin untuk naik gunung ya Kang ya pasti adalah etikanya gitu kan ya. Itu yang harus dijaga itu yang itu. Ada etikanya gitu. Ya, mungkin ada beberapa gitu yang bisa disampaikan ke teman-teman juga gitu yang lain gitu. Jadi kita tuh sebagai pendaki itu tidak hanya menikmati alam tapi juga harus memperhatikan juga dengan keadaan gitu kan. Jangan sampai misalkan atas kelakuan kita yang salah malah menjadi petaka bagi kita. Mungkin ada yang bisa disampaikan gitu kan, harus gimana-gimananya gitu ketika misalkan naik gunung gitu. apa sih, mending dari saya pribadi sih bukan sebagai benar-benar pendaki kan. Cuman menggurui apa sebagai hobi kan. Saya sebagai hobi pendaki tahulah sedikit-sedikit gimana sih cara beretika di dalam hutan, di gunung ataupun masukannya mungkin dari kita semua sih, dari Aldi dulu apa sih, dari saya pribadi gini lah, kalau misalkan ke gunung kita itu jangan sampai sompral. Kalau apa sih bahasa Indonesianya? Ya itu jadi ngomongnya ngawur gitu. Ngawur. Allah tidak menciptakan kita sendiri kan, ada juga manusia, jin, dan sebagainya gitulah. Jadi kalau misalkan kita jangan boleh kita tidak mempercayai, tapi kita harus menghargai ya, punya etika juga kan. Ya selebihnya gitu, persiapan juga safety. ya. Kalau misalkan dalam medis takutnya nggak ada dalam kaitan mistis, dalam medis juga kan takutnya kecelakaan di dalam hutan kayak gitu kan. Apa gimana gitulah. Jadi lebih ke sopan gitu kan ya, lebih punya etika lah. Mungkin dari Aldi juga mungkin ada pendapat juga dari teman-teman yang lain. Ya intinya para semuanya ya sama, intinya jangan sompral, jangan anggap suatu gunung mau itu bukit atau apa itu jangan dianggap remeh lah. Jangankan di hutan gitu, di rumah kita sendiri ataupun di lingkungan kita sendiri kan ada yang seperti misi kan ya. kita itu ke gunung itu tamu lah intinya muncik Iya benar sih, benar. Kita main ke rumah orang lain nggak sopan intinya, pasti kan dia bakal marahin gitu kan. Wah, peperotot atuh. Luas. Peperotot lah. Siap. Jadi takut. Tapi pula waktu saya pendakian kemarin sama si Bung Pirsa di Gunung Sangar kan, saya juga ngobrolin masalah misi di Gunung Malabar waktu saya hilang juga. Bung gini gitu. Si Bung ada pesan ke saya. Boleh kita tidak mempercayai, tapi kita harus menghargai. Nah, itu. Benar kan? Itu. Pasti semua juga berpikiran, oh bener. Contohnya kayak gini lah, Bul. Kalau kata orang tua misalkan, jangan di depan pintu nanti nongtot jodoh kalau udah nama. Contohnya Lain nongtot bool. Nongtot jodoh katanya. Kita boleh tidak mempercayai, tapi kita harus menghargai apa pepatah orang tua gitu. Contoh kecil kayak gini. Kalau misalkan ada larangan di hutan, ke hutan itu misalkan jangan bawa apa sih, misalkan di dalam hutan ke gunung itu jangan pipis sembarangan, jangan misalkan pipis ke sebelah arah mana ke arah mana. Kita boleh tidak mempercayai misalkan. Kalau misalkan kita harus nahan pipis dari atas ke dari naik gunung terus turun lagi kan nggak bisa juga, itu kan panggilan alam. Bisa kita tapi jaga etika juga kan. Boleh kita tidak mempercayai, tapi misalkan tapi boleh kita menghormati. Yang tadinya kita pipisnya jangan sembarangan, nanti aja lah di sana. Yang tepatnya lebih aman, ataupun misalkan takutnya ada apa-apa, ataupun yang lebih tidak merusak lingkungan lah gitu. Juga iya. Ini kan kalau pipis dalam pohon gede ngerasa nggak sopan juga, masa pohon gimana kalau pohon ngomong ning dipipisin kayak juga masih mending tapi minta hotspot. Itu sih yang saya juga ngobrol sama si Bung, benar bagus
Bung. Alasan kenapa kita harus beretika ketika kita misalkan naik gunung ya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu, yang sudah dialami sama ini teman-teman ini gitu. Paling balik lagi juga ke niat Kang ya, misalkan gini, kalau misalkan niat kita buruk naik ke gunung pasti kan ada kendala. Pokoknya di perjalanan ada apa gitu kan. Tapi di luar itu juga pul misalkan kita harus jaga etika, kita juga harus mempersiapkan dari alat. Terus bukan berarti kita harus benar-benar kita apa namanya? Benar-benar safety sih. Kita kalau misalkan ke gunung-gunung dekat ya setidaknya sesuai lah dengan apa yang kita butuhkan di atas gunung gitu. Yang ya intinya kita persiapan, niat dengan baik, berdoa, pemanasan juga, etika juga gitulah. Kan takutnya di luar mistis di gunung, kalau misalkan percaya di masalah mistis, di luar mistis itu juga kan ada di luar medis kan, di medis gitu. Misalkan kita kejadian hipotermia ataupun amit-amit kan ketemu babi, maksudnya babi hutan. Jangan kesini, jangan kesini. Ketemu babi ataupun takutnya lebih ke bawah mohon. Ya gitu sih Bu. Ya. Nah, dalam artian ini kita juga tidak apa so mempelajari ataupun so mengajarkan untuk kalian yang pada dasarnya juga. Kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar. Dan kita sharing gitu kan. Juga. Kita juga ngebahas Gibran juga yang apa yang kita rasain gitu. Nah, itu. Apa yang kita rasain. Ya kalau misalkan kalian pengen tahu cerita tentang kita sih waktu Dimensi Lain Malabar, judulnya ada sih di YouTube juga, Dimensi Lain Gunung Malabar. Ya. Paling terakhir ya pesan-pesan lah gitu. Jadi jangan sampai dengan kita mendaki gunung malah kejadian yang aneh-aneh gitu ya. Nah pada dasarnya kita harus beretika lah gitu minimal. Jadi terus balik lagi ke niat kita juga, mau apa sih kita ke gunung. Kalau misalkan dari niatannya udah buruk, misalkan mau apa sih jinah atau gimana gitu ya, pasti mabuk-mabuk biasanya suka ada juga yang mabuk-mabuk. Jadi kalau emang niatannya udah nggak bener malah didekatkan dengan masalah, musibah malah sampai musibah. Paling gitu Kang ya, paling itu juga makasih juga yang udah menonton kita ya. Mungkin kalau misalkan pengen lebih tahu ya itu sudah dijelasin. Masuk ke judul Dimensi Lain. Tapi buat teman-teman kalau misalkan ada masukan-masukan atau apa, boleh di komen. Boleh diisi di kolom komentar ya. Jadi pada dasarnya kita sama-sama sharing lah gitu lah, sama-sama belajar gitu, perihal pendakian lah gitu. Dan Pul, mungkin pesan-pesan dari saya sih, semoga dalam dunia pendakian ya bukan lebih ketat dalam pendaftaran sih, apa namanya? Simaksi. Ya mungkin saya juga ngerasa Gibran masih umur di 14 gitu, bukan dibatasi sih, tapi ada yang lebih ke membimbing kan apa ini. Ya kalau misalkan ya bagusnya sih dibatasi di umur sih. Terus semoga juga di dalam dunia pendakian tidak ada lagi namanya kecelakaan, terus kejadian yang tidak diinginkan. Semoga dalam pendakian selalu baik-baik saja lah gitulah. Semoga kita dalam pendakian selanjutnya mungkin nggak bisa lah ntar misalkan kayak kita ngenalin gunung-gunung gitu, terutama yang ada di Bandung gitu kan, bisa. Kalau misalkan kalian juga mau support kita sih, boleh di subscribe ataupun di kolom komentar juga kekurangan apa dari kita ataupun apa gimana. Misalkan dalam cerita dan pernikahan ya boleh diisi kolom komentar. Ya itu, mungkin itu pun. Ya. Jadi dari masalah apa yang kita alamin, terutama ada juga kan yang kemarin Gibran, kita jadikan pembelajaran aja, jangan sampai ya amit-amit juga gitu ya, kita sama mengalami dirasain gitu, kita sendiri, amit-amit juga sama kalian juga sih. Dan jangan menjadi suatu tantangan buat kalian buat kalian sendiri. Jangan gitu. Trauma sih kalau misalkan hobi kalian naik gunung ya gas aja, cuman ya itu tadi yang jaskin, jaga etika, persiapan yang bagus, mental dan kesehatan yang baik juga sih. Kalau misalkan kalian penasaran juga, kita juga ada niatan sih. Kalau misalkan kalian pengen tahu apa detailnya sih perjalanan Gunung Malabar, nanti kita pengen juga kalau kita sudah siap. Nah, kita juga belum siap sekarang sih. Pokoknya next time kita ada video untuk itu niatan sih, pengen apa sih dalam bahasa Sunda tapak tilas. Menapaki yang kita sudah terjadi, tapi tidak menantang sih, kita pengen
apa sih Malabar sekarang kayak gimana, tapi dalam keadaan kita mungkin dalam pendakian siang sih. Iya. Boleh nanti kita next time bikin video itu ya. Oke. Mungkin segitu teman-teman yang bisa kami sampaikan dan bisa kami sharingkan. Dan satu hal yang harus kalian ingat, jaga etika ketika mendaki. Oke teman-teman, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga atas kejadian sama pengalaman bisa dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Mungkin sekian dari saya sama teman-teman terima juga. kasih terima kasih juga buat kalian, dan maaf juga kalau misalkan kita ada salah-salah kata ataupun misalkan kita ada kekurangan juga, maaf ya, kita juga baru turun dalam dunia YouTube juga gitu, dalam dunia ini. Kalau pengalaman ini berguna buat kalian sama menjadi pembelajaran juga, tolong di like-nya sama di subscribe-nya biar kami itu bisa berkarya lagi mungkin lebih dari ini. Amin juga ya. Amin. Ya itu. Berarti saya, assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Salam pendakian. Salam pendakian. Salam satu pendaki.